Halo, saat ini kamu menyaksikan video pembelajaran mata kuliah Persepsi dan Desain Pesan. Saat ini, kamu akan mempelajari mengenai tujuan-tujuan visual dalam pembelajaran. Ayo, disimak baik-baik. Lalu, setelah menonton video ini, kamu diharapkan dapat mengetahui apa saja tujuan-tujuan visual dalam pembelajaran. Namun, sebelum membahas mengenai tujuan-tujuan visual dalam pembelajaran, kamu harus tahu dahulu apa yang dimaksud dengan visual. Secara singkat dan padat, visual dapat diartikan sebagai segala hal yang dapat dilihat oleh indera penglihatan atau berdasarkan penglihatan. Jadi, apapun itu, selama dapat dilihat oleh mata, maka dapat disebut visual. Misalnya saja papan tulis atau tayangan video melalui LCD proyektor yang ada di dalam kelas. Itu juga termasuk visual dan disebut juga visual dalam pembelajaran. Terdapat setidaknya 4 tujuan visual dalam pembelajaran yang perlu kamu ketahui. Mari kita bahas secara satu persatu. Pertama, visual bertujuan untuk memastikan tingkat keterbacaan pesan. Visual yang didesain dengan baik dan benar dapat memastikan sebuah pesan dapat terbaca dengan jelas. Keterbacaan sebuah pesan dalam visual menyangkut pada seberapa jelas huruf atau teks. Oleh karena itu, dalam membuat visual, harus dipastikan huruf atau teks mudah dibaca. Dengan demikian, peserta didik dapat memaknai sebuah pesan dalam pikiran mereka dengan benar. Kedua, visual bertujuan untuk mengurangi usaha-usaha seseorang untuk memaknai sebuah pesan. Yang dimaksud mengurangi usaha di sini ialah usaha peserta didik dalam memaknai pesan atau biasa disebut decoding. Hal itu sebab visual memberikan informasi dalam modalitas yang lebih sederhana dan mudah terbaca oleh peserta didik. Supaya visual lebih mengurangi usaha peserta didik, maka visual harus memperhatikan warna, bentuk, dan keseimbangan. Ketiga, visual jika dibuat dengan menarik, maka akan mempertahankan pandangan atau perhatian peserta didik pada sebuah penyampaian informasi. Visual juga dapat mengarahkan perhatian peserta didik pada informasi yang terdapat di dalam visual. Jadi, pesan yang disampaikan lebih dapat diterima oleh mereka dan menjadi pengetahuan yang baru. Keempat, visual bertujuan meningkatkan keterlibatan aktif. Visual yang dibuat semenarik mungkin akan memicu peserta didik untuk terus memperhatikan penjelasan oleh guru. Dengan demikian, peserta didik terus aktif berpikir dan termotivasi untuk terlibat dalam proses penyampaian informasi. Misalnya, peserta didik akan lebih aktif bertanya kepada guru mengenai isi informasi yang terdapat dalam visual. Oke,
Kamu sudah menyaksikan penjelasan mengenai tujuan-tujuan visual dalam pembelajaran. Tapi ada yang perlu kamu ingat, bahwa tujuan-tujuan visual tersebut hanya tercapai jika visual dibuat dengan memperhatikan unsur-unsur seperti warna, bentuk, dan keseimbangan. Selain itu, diperlukan metode-metode pembelajaran yang mampu mengakomodasi penggunaan visual di dalam kelas. Sekian penjelasan mengenai tujuan-tujuan visual dan pembelajaran, dan terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.